Selamat sore semua, kembali bertemu lagi dengan saya, Irene Ines Cerialase, mahasiswi dari Fakultas Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini, saya mau melakukan uji regresi linear berganda melalui data yang sudah saya siapkan. Nah, di layar teman-teman bisa lihat ya, ini ada data yang sudah saya siapkan. Kita akan melakukan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama sekali kita akan mengcopy data ini terlebih dahulu. Kita mengcopy angkanya saja ya, angka dari CR, DAR, dan ROA. Judulnya tidak usah kita copy. Ini kita blok, lalu copy. Kita ke aplikasi SPSS. Nah, ini ada tampilan aplikasi SPSS-nya teman-teman. Kita berada di data view. Ini kita langsung copy aja datanya dari Excel tadi. Nah, inilah datanya tadi. Sekarang kita mau mengubah nama di atas ini menjadi CR, DAR, dan ROA. Caranya yaitu kita ke variable view, lalu di nama ini kita ganti menjadi CR, DAR, dan ROA. Lalu kita ubah desimalnya ya. Desimal ini supaya kelihatan rapi aja datanya. Ini bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini saya mau pakai yang 4 aja desimalnya. Oke, ini sudah selesai. Kita kembali ke data view. Nah, langsung berubah ya teman-teman. Ini desimalnya dia pakai yang 4 desimal. Lalu namanya di atas juga sudah berubah menjadi CR, DAR, dan ROA. Oke, langsung saja dari data ini kita langsung ke analyze. Lalu kita regression, lalu linear. Nah, kita ROA masukkan ke dependent. Kemudian DAR dan CR kita masukkan ke independent. Nah, lalu di bagian sini, di bagian statistik, kita klik. Lalu kita beri centang pada descriptives, part and partial correlation, collinearity diagnostic, lalu kita tekan Darwin-Watson, case-wise diagnostic, lalu all cases. Lalu kita klik continue. Kemudian di bagian plots, kita pilih spread. Spread kita masukkan ke X ya. Kemudian S-rested kita masukkan ke Y. Lalu di bagian sini kita pilih normal probability plot. Continue. Kemudian save. Di sini kita cuma mengisi yang bagian residual, kita beri centang pada unstandardized. Lalu kita continuekan. Semuanya sudah selesai, kita langsung klik OK. Ini datanya sedang diproses ya. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari data yang sudah kita analyze tadi. Bisa skip dulu. Nah, langsung muncul yaitu RES 1. Nah, dari data ini kita mau melakukan uji, yaitu uji part dan uji cluster. Caranya yaitu kita ke bagian transform, kemudian compute variable. Di target variable ini kita tuliskan learn underscore res y. Di numeric expression kita pilih function groupnya itu arithmetic, kemudian function and special variables-nya kita pilih learn. Kemudian di sini kita pilih unstandardized residual res 1. Nah, sudah muncul karena dia pangkat 2, jadi kita pilih yang bintang, kemudian 2. Lalu, oke. Nah, langsung muncul ya data barunya. Ini dia. Oke. Nah, di sini langsung muncul learn res y. Kemudian kita mau absolute. Kita kembali ke transform, compute variable, learn res y kita ubah menjadi absolute atau singkatannya ABS underscore res y. Nah, ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Kita pilih terlebih dahulu di sini yaitu ABS, lalu unstandardized. Oke, kita langsung oke aja. Nah, oke. Nah, di sini langsung muncul ya teman-temannya. Absolute itu untuk menghilangkan tanda negatif ya. Dan ini kan belum rapi nih, belum sama rata nih. Kita mau ubah desimalnya kembali ke variable view. Ini kita ubah jadi 5. Ini juga jadi 5. Oke. Nah, datanya udah berubah ya teman-teman. Dan res y, absolute res y. Lalu dari sini
kita akan melakukan uji berikutnya, yaitu kita pilih ke Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogs, lalu pilih One Sample QS. Nah, di sini yang kita pilih adalah Unstandardized Residual. Kita masukkan ke test variable testnya. Oke, ini normal ya. Kita tidak perlu ubah apapun, kita langsung okekan aja. Nah, ini adalah NPAR testnya ya. Uji normalitasnya. Terus, kemudian kita lanjutkan sekali lagi, Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, dan kita pilih Runs. Nah, ini juga unstandardized. Kemudian kita langsung oke. Nah, ini muncul ya runs testnya atau uji autokorelasi. Nah, kita kembali melanjutkan uji Glaser ya, teman-teman. Ini caranya yaitu analyze, pilih regression kembali, kemudian linear. Nah, di bagian dependent, ROA-nya kita keluarin. Kita pilih yang learn ratio. Masukkan lagi ke dependennya. Kemudian di bagian statistik, plots, dan save, semua tanda centang yang sudah kita pilih di awal tadi, kita hilangkan ya teman-teman. Seperti deskriptif, partial, collinearity, kemudian Durbin-Watson, case-wise-nya kita hilangkan. Lalu continue. Pada bagian plots juga begitu, S-receipt-nya kita keluarkan, spread-nya kita keluarkan, ini juga centangnya kita hilangkan. Dan di bagian save, yang standardized-nya juga kita hilangkan centangnya. Setelah itu continue, lalu oke. Nah, ini ya muncul lagi ya hasilnya. Dia regression. Kemudian berikutnya kita analyze lagi. Regression, linear. Kalau tadi kan kita pakainya yang learners ya. Sekarang kita mau absolutnya. Ini learnersnya dikeluarin. Kemudian kita pilih ABS resye. Suka independen. Ini tidak ada yang perlu diubah lagi karena sudah sama setelannya dengan learnersnya. Kita tinggal oke kan saja. Nah, tahapannya, tahapan ujinya cukup sampai di sini saja teman-teman. Lalu, data yang output ini, supaya kita lebih mudah membacanya, kita harus ekspor dulu ke dalam bentuk Word atau PDF ya. Ini caranya yaitu klik di bagian File, lalu Export, kemudian Browse. Ini kita pilih di mana mau kita letakkan datanya ya. Ini kita buat aja uji hasil regresi linear berganda. Oke, ini saya buat nama saya saja. Oke. Lalu save dalam bentuk Word ya, save. Lalu tinggal oke. Nah, ini kita sedang menyimpan data ekspornya tadi ya. Nah, setelah ini kita SPSS-nya sudah bisa di-close ya. SPSS-nya sudah bisa di-close. Data ini sudah bisa kita tinggalkan. Kita tinggal membaca data yang sudah kita masukkan ke Word tadi. Oke, jadi dari data SPSS yang kita sudah eksporkan menjadi file Word, ini ya dia tampilannya yang sudah kita ubah menjadi bentuk Word. Nah, ini penjelasannya akan saya jelaskan dalam bentuk PPT. Jadi langsung singkat saja ini PPT-nya karena nggak semua data yang ada dalam Word ini dijelaskan ya. Jadi saya langsung buka PPT-nya. Nah, ini, nah, yang pertama itu adalah uji normalitas data. Terdapat sebuah grafik. Jadi cara membaca grafiknya ini adalah kita bisa lihat ada titik-titik di dalam grafik ini dan ada garis diagonal. Jika titik-titik itu dekat dengan garis berarti masih disebut normal. Jika titik-titik ini jauh dari garis diagonal berarti tidak normal. Nah, cara lainnya itu adalah seperti ini ya. Ini adalah cara lainnya. Kemudian slide berikutnya adalah autokorelasi. Kita bisa lihat di sini autokorelasinya tidak bagus karena DU lebih besar dari data yang kita hitung. DU yang kita miliki adalah 1,464, sedangkan DU-nya itu adalah 1,537. Kemudian yang berikutnya adalah uji multikoliniaritas. Kita lihat dari angka CR dan
DR jika terdapat angka korelasi antara CR dan DR dan lebih kecil dari 0,9 dikatakan bahwa tidak ada multikolineritas. Berikutnya, yaitu kita lihat dari VIF. Jika VIF-nya lebih kecil dari 10, maka bisa dikatakan tidak multikolinaritas. Kemudian yang berikutnya adalah eh, uji heteroskedastisitas. Kita bisa lihat dari grafik ini ada titik-titik. Titik-titik ini jika tidak memiliki bentuk dan menyebar, maka bisa dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melihat dari angka sig. Jika angka signya lebih besar dari 0,5, maka bisa dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikutnya adalah jika signya lebih besar dari 0,5, bisa dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Lalu slide berikutnya adalah summary hasil uji asumsi. Teman-teman bisa melihat semua, ini keterangan, ini uji, kemudian ini adalah signya, dan ini adalah hasil dari datanya. Begitu juga dengan slide berikutnya, ini adalah summary hasil uji asumsi juga. Sini kita bisa melihat CR, DAR, ini tadi standardize, kemudian ini signifikannya, lalu ini adalah hasilnya, dan tidak signifikan, signifikan, dan signifikan. Jadi sekian begitu saja yang bisa saya sampaikan data uji hasil regresi linear berganda. Terima kasih.